Kalau ke masjid ya diteriakin, weh Cina ngapain tuh ke masjid, ada pengalaman Oh seperti gitu, itu. Masya Allah ya. Lalu akhirnya masuklah ke sekolah tersebut. Skenario dari Allah setelah akhirnya proses berpikir tadi ada dibantu dengan kejadian yang singkat cerita waktu itu ayah kami ya, saya 4 bersaudara, beliau sakit ya, gulung tikar usahanya, dan waktu itu juga harus mewarisi beberapa hutang yang akhirnya diteruskan kepada anak-anaknya. Izin dengan bercerita seperti ini demi Allah bukan menjelekkan atau mendiskreditkan kedua orang tua. Justru beliau adalah anugerah paling besar dari Allah untuk diri ini yang jadi jalan kenalnya Allah. Tapi waktu itu pun ditambah udah sakit, ada hutang, dan saya masih punya 3 adik yang masih sekolah. Waktu itu sampai sekarang pun masih anak pertama ya, nggak mungkin berubah ya. Dan singkat cerita ada satu kejadian waktu itu nancep istilahnya di hati ya, ketika tengah malam dibangunin oleh orang tua terkait tentang kayaknya mereka pas bangun tuh ngelihat matanya kayak berkaca-kaca, mungkin habis bertengkar. Dan akhirnya dikasihlah selembar surat atau kertas yang saya tanya ini apa. Ternyata itu adalah rincian hutang beliau. Masya Allah. Jadi dikasihnya tuh rincian hutang ya. Iya. The best Istrinya waktu itu lagi ya Allah uji lah ya. Lalu berkatalah kalau Koko jadi orang ini tolong dilunasi karena kita udah nggak sanggup waktu itu ya. Jadi di saat teman-teman lagi bisa asik-asiknya main, umur asik-asiknya main, Usia ini berapa tuh, Kak? waktu itu menjelang lulus SMA lah. Oh, masih muda banget. Menjelang lulus SMA. Dan itu ternyata utangnya tuh baru ke 1 orang dan nominalnya wah fantastis ya ketika itu. Insya Allah ya. Dan dari situ sebetulnya adalah proses pencarian untuk sebetulnya nyari tenang. Nyari tenang. Jujur awal pertama nyari kenal Islam tuh nyari tenang. Nyari tenang ya. Ya, nyari tenang, bukan untuk pengen ngajar lagi, bukan untuk biar bisa nasihatin orang, nggak, pengen tenang udah gitu aja. Karena kondisinya ketika itu ya buntu kemana-mana, mau bayar sendiri ya uang jajan aja sehari cuma 5.000 sampai 10.000, nominalnya waktu itu puluhan juta. Jadi itu tuh segitu pun baru ke 1 orang. Jadi gimana caranya agar bisa itu selesai. Dan juga anak paling gede ya pengennya ya sayang pada orang tua, tahu mereka lelah, pengennya mah ngegantiin, tapi waktu itu masih apa daya. Mau cari jalan kemana, cerita ke orang tua, apalagi ke adik-adik nggak jadi solusi, ke temen juga nggak jadi solusi. Ya adalah yang akhirnya nyeletuk waktu itu. Ya udahlah lu nyari Tuhan aja bro. Nyari Tuhan. Karena udah nggak punya pilihan nyebutnya pun nyari Tuhan nyari ya, Tuhan. nggak nyebut Allah gitu. Karena waktu itu qadarullah sekolahnya di sekolah Katolik, kita pernah masuk, kan kita ya berarti ikut ada ya, masuk ke dalam gereja, ya Allah takdirkan tidak mendapatkan ketenangan, jujur malah makin gelisah. Makin gelisah ya. Lalu keluarga besar memang dari ayah beragama Buddha ya, tapi itu pun pernah masuk ke wihara pun sama, tidak tambah tenang, nggak mendapatkan itu. Allah di Indonesia itu memang Islam begitu besar ya, 85% atau 88 terakhir pendataan, dan nyari sumber atau majelis ilmu tuh di mana-mana ada. Banyak. Kita nyasar aja dari masjid ketemu masjid lagi. Jadi sebetulnya sumber ilmu itu banyak sekali ya, dan akhirnya ya waktu itu mulai mendalami sholat, dan ketika sholat itu yang paling pertama dirasa ya loh masalahnya kok belum beres tapi kok lebih enak, lebih tenang, benar-benar kayak orang bilang kita berkuasa atas hati kita bisa memilih untuk senang atau bahagia. Maka kenapa hati yang ada di dalam jasad ini bisa dibulak-balikan tanpa kehendak diri? Berarti ada lagi kan yang mengaturnya. Ya dari situ alhamdulillah mulai mendalami, mulai mempelajari. Sambil seiring mempelajari memang akhirnya Allah mudahkan. Akhirnya lulus kuliah. Kuliahnya alhamdulillah pun waktu itu sambil kerja dan beres, dimudahkan tahun 2012 selesai. Kerja di Jakarta, punya usaha yang sampai akhirnya Allah izinkan sanggup untuk melunasi hutang yang dulu pernah diserahkan ketika itu, dan juga sanggup untuk
adik-adik selesai kuliah, yang laki-laki 2, yang perempuan selesai sekolah. Untuk biaya orang tua berobat juga alhamdulillah Allah cukupkan. Sampai alhamdulillah sekarang pun beliau sudah sehat lagi Alhamdulillah. dan masih terus berikhtiar, sekarang jualan. Dan itu adalah episode pertama istilahnya. Itu ujian kesempitan. Ujian Ya, kesempitan. ujian kesempitan. Ternyata yang dipikir itu adalah jawaban dari segala doa, baru opening ternyata. Jujur ya, karena akhirnya diuji dengan ujian selanjutnya, next stage, Masih ada. ujian ke lapangan. Itu Ujian yang ke berat, lapangan. Arena, Masya Allah. Jadi ketika selesai dan akhirnya mulai Allah mampukan secara finansial, alhamdulillah sudah mulai belajar tentang ibadah-ibadah di dalam Islam, sudah diamalkan juga. Lalu qadarullah beres kuliah di Bandung 2012, 2013, 2014 sampai Februari tanggal 5 itu kerja di Jakarta. Masya Allah. Di Kerja itu perusahaan. di perusahaan apa? Perusahaan kayak trading saham, Oh, futures gitu. berjangka, ya, jual beli ya mata uang asing, ya, yang ada grafik sahamnya segala macam, Iya. ya. Mulai dari marketing pertama kali di situ digaji cuma 1,7 per bulan, tiap hari jadi angker, anak kereta. Ada kereta ya. Bolak balik naik Kopaja, ngerasain dipalakin sama preman Metro Mini Metro juga Mini, Kopaja. Alhamdulillah. Singkat cerita 5 Februari 2014 tepatnya, sebelumnya itu diajak untuk mau nggak ngurusin usahanya si bos di Thailand. Oh. Jadi akhirnya ketika mengiyakan, maka berangkatlah ke Thailand 5 Februari 2014. Masih inget tanggalnya. Ingat banget ya. Inget banget. Biasanya kalau berkesan emang selalu ingat tuh. Alhamdulillah. 5 Februari 2014 berangkat di Thailand. Thailandnya lokasinya bukan di Bangkoknya, walaupun kami mendarat di Bangkok, lalu jalur darat lagi ke arah timur sampai perbatasan Thailand dengan Kamboja. Provinsi Sakyau, kota Aranya Pratet. Orang nyebutnya di situ Poipet. Itu daerah nggak ada hukum. Oh, gitu. Bisnis apa? Bebas gitu ya. Bisnis apa yang diajarkan untuk dikerjakan di sana? Adalah ternyata beliau punya bisnis kasino online. Kasino online. Iya, Udah ada berarti online ya? Dulu ya? ada. Perjudian di Indonesia itu dimulai dari, pokoknya berakhir untuk yang dunia online itu di 2004 ketika ganti Kapolri. Karena jujur ya, ini singkat cerita. Jadi orang kayak tadi kita pernah ngobrol ya, Iya, orang Cina zaman dulu itu judi itu bukan dosa. Benar. Karena ibarat ini punya orang nih, kita ambil rampok itu zolim. Benar. Tapi kalau misalkan mereka buka usaha tempat judi, mereka yang datang tuh welcome dan tanpa dipaksa, lu menang juga gue bayar. Betul. Ya, jadi bagi mereka itu bukan dosa. Dan jujur dulu istilahnya kami perantau dari Tionghoa, dari Tiongkok sana, pilihannya kami tuh nggak sekolah tinggi. Pilihannya untuk jadi makmur, 1 jualan, 2 usaha hitam. Dan termasuk izinnya ini sekali lagi bukan mendiskreditkan. Kalau bertanya seperti apa ayah saya dulu, itu seperti nonton film Andy Lau zaman film gangster. Kasino gitu. Dan kancing dibuka sampai sini dengan berjas, kalung emas, pegang senjata di kemana-mana dijagain oleh backingannya, dan itu ngalamin yang gitu-gitu ya. Jadi tepatnya kenapa sampai tahu, karena 2004 ganti Kapolri semua mesti tutup Arena. Oh gitu. Akhirnya semua lari ke online. Bos saya yang ngajakin ke Thailand, dia mulai dari 2007 masih naik Jupiter. Pas dia ngajakin 2014 udah punya Lamborghini. Wow, Masya Allah. Karena duit kotor ya, jadi cepet ya. Yang akhirnya berangkatlah di sana pertama jadi IT-nya. Kalau yang paling banyak sering ditanya, waktu itu udah sholat belum? Kenapa mau kerja kayak begitu? Nah itu dia gimana tuh? Tadi sempat mau nanya nih, itu gimana tuh perjalanan sampai ke sana? udah sholat. Cuman waktu itu ujian yang Allah sempat ujikan adalah orang tua itu istilahnya ya, namanya rumah tangga pasti ada pertengkaran. Iya, betul. Dan pertengkaran itu paling sering pasti karena masalah finansial ekonomi. Benar. Dan ketika itu terjadi, saya dengan adik-adik cuma bisa berpelukan di kamar berempat sambil menangis dan ya berkata dalam hati, kalau pengen punya uang, kalau punya uang tuh pengen gimana caranya agar mereka nggak usah mempertengkarkan masalah itu atas pikiran anak kecil ketika itu. Makanya ketika ada tawaran untuk kerja di sana yang tentu gajinya Besar gitu ya. besar ya, dan dengan lemahnya iman, ini mah murni karena lemahnya iman, maka memilih untuk berangkat.
Dan waktu itu memang masih masa pencarian juga kali ya. Masa Masa pencarian. pencarian. Ya, walaupun jujur sudah sholat Udah ketika sholat. itu. Sudah sholat ketika itu.